Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Pak. Alhamdulillah, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Sehingga apa yang kita belajar hari ini semoga bisa memberikan manfaat. Amin. Ya, silakan masuk ke kelas untuk menyiapkan anak-anaknya berdoa terlebih dahulu. Untuk siap, Pak. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Selanjutnya berdoa kalimat saya kehadiran dari anak-anak semua. Pak. Dimulai dari yang pertama ada Mas Agung. Alfa, Pak. Oh, apa namanya Mas? Polos tadi itu nongkrong di warung. Oh, nomor di warung. Dan tadi kalau lihat disuruh berangkat saja Mas. Ya, Pak. Yang kedua selanjutnya ada Mbak Lucia. Hadir. Terus Mbak Eva. Hadir. Terus Mbak Dida. Habis nikahan, Pak. Oh, habis nikah. Ya. Cepet banget ya. Tuh. Terus Mbak Rara. Hadir. Selanjutnya Mas Ayu. Itu lagi suruh bersihin kolam, Pak. Oh, Lagi berangkat izin. ya. Iya. Mas Geber. Hadir. Selanjutnya Mas Irfan. Alhamdulillah hadir. Ya, Pak Ika. Hadir. Pak Ika hadir. Terus Mbak Riza. Hadir, Pak. Mbak Lucy. Hadir. Mbak Nurul. Hadir. Terus terakhir ada Mbak Umi. Hadir. Alhamdulillah banyak yang berangkat ya. Semoga yang berangkat yang polos bisa cepat berangkat, yang sakit bisa cepat sembuh sehingga bisa belajar sama-sama lagi. Amin. Oke. Kemarin kita membahas materi apa ya? Alat tercela, Pak. Alat tercela. Iya. Sekarang berarti tinggal alat terpuji. Ya, Pak. Sebelumnya anak-anak semua tahu nggak itu apa alat terpuji? Alat terpuji adalah alat-alat yang baik, Pak. Alat yang baik. Ya benar, alat terpuji adalah alat yang baik. Terus tujuan dari pembelajaran kali ini mengenai alat terpuji yaitu untuk anak-anak semua bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa menjadi teladan atau contoh untuk dirinya sendiri, keluarga maupun orang lain. Selanjutnya kita mulai dari yang pertama ada pengertian taubat. Taubat secara bahasa yaitu kembali kepada kebenaran. Secara istilah taubat adalah meninggalkan sifat dan kelakuan yang tidak baik, salah atau dosa tanpa penyesalan dan berniat serta berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan serupa. Dengan demikian taubat berarti datang atau kembalinya seseorang kepada Allah Taala dengan perasaan menyesal atas dosanya di masa lalu serta bertekad untuk taat kepadanya. Dari sini dapat dipahami bahwa taubat berarti kembali kepada kebenaran dari dosa yang telah kita lakukan untuk kembali ke jalan dan kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia di dunia ini pasti pernah melakukan salah dan dosa sehingga dianjurkan untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah bertobat dilarang melakukan kesalahan kembali sehingga tobatnya tidak sia-sia. Selanjutnya ada dalil tentang taubat. Ya, dari anak-anak semua ada yang mau membacakan dari tentang taubat ini surat berapa yang dibaca sebelumnya? Siapa? Ya, silakan Mas Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Wa la taqrabuhunna hatta yadhurna. Fa idza taqahanna fa'tuhunna min
Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya benar. Bagaimana bisa dilihat biar kita tahu, jadi tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat hamil mahid dua dapat dari bisa fil mahid wala taqrabuna hatta yadkurna wa idza taqarna fatuhunna min haythu amrakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kemudian artinya itu sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi inti dari ayat ini artinya yaitu mengajarkan seseorang yang bertaubat, karena orang yang bertaubat itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah bertaubat itu hati menjadi suci, bersih, pikiran menjadi tenang dan tidak merasa gelisah atau penyesalan dengan dosa yang pernah dilakukan karena sudah bertobat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada selanjutnya sama perilaku tobat. Sama perilaku tobat yaitu ada beberapa ya di sini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas artinya taubat berlaku dosa harus ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena lainnya. Misalkan Mas Januar taubat itu karena Allah, bukan karena ingin dipadai oleh temannya atau dipadai oleh orang lain. Itu yang tidak baik. Karena pada dasarnya taubat itu harus ikhlas dari diri sendiri dan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menyesali dosa yang telah diperbuatnya. Jadi setelah menyesali dosa yang telah diperbuatnya, dilarang untuk melakukan dosa itu kembali. Karena kalau mengulang dosa kembali itu sama saja tobatnya itu sia-sia. Kemudian yang ketiga ada meninggalkan sama sekali maksiat yang telah dilakukannya. Kemudian ini intinya setelah tobat kita dilarang untuk kembali bermaksiat yang telah dilakukannya, karena maksiat adalah merupakan dosa yang besar. Selanjutnya ada tidak mengulangi, artinya seseorang muslim harus bertekad tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Ini sama seperti poin-poin sebelumnya ya. Jadi setelah kita bertobat dilarang untuk mengulangi kembali sehingga tobatnya menjadi sah. Selanjutnya ada istighfar, yaitu memohon ampun kepada Allah atas dosa yang dilakukan terhadap hambanya. Di dalam tobat itu kita harus banyak membaca istighfar yang maknanya seperti ini, astagfirullahaladzim. Sehingga setelah kita melakukan dosa atau sudah bertobat, ketika membaca istighfar maka hati akan lebih tenang, pikiran menjadi tenang. Terus ada memenuhi hak bagi orang-orang yang berhak atau mereka melepaskan haknya. Selanjutnya, waktu diterimanya tobat dilakukan di saat hidupnya sebelum tiba ajalnya. Sabda seperti dalam sabda Nabi Muhammad SAW, ya, artinya sesungguhnya Allah akan menerima tobat seseorang hambanya selama belum tersangkut nyawanya. Dan riwayat Tirmidzi. Jadi tobat itu dilakukan sebelum kita meninggal sehingga tobat yang kita lakukan itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah bertobat kita tidak bisa bertobat lagi. Selanjutnya membiasakan perilaku taubat. Setelah kita nantinya selesai mempelajari kegiatan belajar hari ini, anak-anak semua harus bisa membiasakan perilaku taubat. Perilaku taubat diantaranya yaitu yang pertama, adalah biasakan agar selalu beristighfar sehabis sholat 5 waktu. Bisa habis sholat 5 waktu itu bukan istighfar sih, membaca kalimat-kalimat sebanyak-banyaknya atau diberi berapa itu
sholat. Jadi habis sholat tidak langsung pergi untuk melanjutkan kegiatan, tapi ditutup dahulu seperti membaca istighfar, membaca kalimat-kalimat lainnya. Yang kedua ada meminta maaf apabila punya kesalahan kepada orang lain. Ya, ketika kita punya salah kepada orang lain, diharuskan untuk meminta maaf sehingga kita kesalahan itu bisa dimaafkan oleh orang lain dan tidak menimbulkan rasa dendam atau rasa yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada bersikap optimis, dinamis, lalu berpikir kritis, bekerja keras, dan tidak mudah menyerah. Nah, ini juga sifat terpuji yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu bersikap optimis, dilarang menyerah atau gagal. Kemudian dinamis, selalu berpikir kritis, bekerja keras, dan tidak mudah menyerah. Nah, ini contoh perilaku taubat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya masih banyak lagi, cuma perlu menampilkan 3 ini dulu. Selanjutnya ada waro. Waro pengertiannya yaitu secara bahasa adalah menghindarkan diri dari perbuatan dosa atau menjauhi hal-hal yang tidak baik dan subhat. Sedangkan menurut para sufi ini dari segala sesuatu yang tidak jelas antara halal dan haram. Dan yang terakhir menurut Ibrahim bin Adam Waro adalah meninggalkan setiap perkara subhat yang masih samar atau tidak jelas, termasuk pula meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untukmu. Yang dimaksud adalah meninggalkan perkara mubah yang berlebihan. Jadi dapat kesimpulan dari pengertian waro ini adalah untuk menghindarkan diri atau menjauhkan diri dari perbuatan dosa atau bukan hanya dosa, tapi ada juga perbuatan yang kira-kira kita tidak mengetahui halal atau haram, baik atau buruk, hak atau batinnya itu lebih baik kita jauhi atau kita hindari hal berikut, karena tentu saja berpotensi menimbulkan kita untuk melakukan perbuatan dosa. Selanjutnya ada dalil tentang waro. Dalil tentang waro yang diambil dari hadis riwayat At-Tirmidzi yang artinya sebagian dari kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Ya, dari waro tadi dapat yang berkesimpulan juga yang kita lakukan tentang waro ini dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri, karena bisa meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain, sehingga kita tidak terjerumus dalam perbuatan yang mungkin menimbulkan dosa dan yang lain-lainnya. Kemudian setelah dari termara ada manfaat wara. Ya, dari perbuatan wara tersebut juga ini banyak manfaat. Di antaranya yang pertama ada terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala, pikiran menjadi tenang dan hati menjadi tentram. Terhindar dari azab karena kita sendiri bersikap waro meninggalkan sesuatu yang berpotensi menimbulkan dosa. Akhirnya kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadikan pikiran menjadi tenang dan hati menjadi tentram. Selanjutnya ada menahan diri dari hal-hal yang dilarang. Menahan diri dari hal yang dilarang seperti melakukan dosa, meminum minuman keras atau mencuri dan yang lain-lain yang dilarang sesuai ketentuan masyarakat atau agama. Kemudian ada tidak menggunakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi anak-anak semua harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin, digunakan juga untuk hal yang baik. Jangan menggunakan waktu untuk hal yang tidak bermanfaat, apalagi dalam waktu yang lama itu sangat tidak baik ya. Terus ada mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang waro. Kalau kita bersikap waro, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu terhindar dari dosa yang tidak kita inginkan. Selanjutnya itu membuat doa dikabulkan, karena manusia jika mensucikan makanan, minuman dan
keadaan bersikap warok lalu mengangkat kedua tangannya untuk berdoa, maka doanya akan segera dikabulkan. Nah ini juga bagus untuk kita ketahui bahwa kita bersikap warok itu akan membuat doa kita semua dikabulkan, karena yang kita lakukan atau kita makan itu halal dan tidak ada dosa sedikit pun. Kemudian ada mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan bertambah kebaikan. Mendapatkan itu jadi kita hidup itu menjadi lebih tenang, menjadi lebih tentram. Dan yang terakhir ada terdapat perbedaan tingkatan manusia di dalam surga sesuai dengan perbedaan tingkat para mereka. Jadi bahwa juga terdapat beberapa tingkat atau kemampuan yang dimiliki oleh manusia, sehingga dalam surga nanti kita akan mendapatkan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai yang kita lakukan di dunia. Yang marahnya baik ya balasannya akan baik, dan yang kurang juga seperti mendapatnya seperti kurang. Kemudian ada zuhud. Ada yang mau membacakan dari pengertian zuhud? Siapa? Saya silakan Mas Ayu. Zuhud pengertian menurut bahasa zuhud dari kata zahada diartikan dengan berpaling dan meninggalkan atau menyendiri. Sementara kata az-zahadu yang juga akar kata zuhud berarti meninggalkan, mengharap atau bergantung kepada dunia atau meninggalkan sesuatu karena suatu kehinaan baginya. Terus menurut istilah zuhud adalah tidak berhasrat terhadap sesuatu yang mubah walaupun kesempatan untuk memperoleh atau mengerjakannya ada. Hal itu dilakukan untuk melatih dan membersihkan diri dan untuk mendahulukan kepentingan orang lain dari kepentingan diri sendiri. Ya, dari sini Mas Ayu mengetahui intinya apa ya Pak? Kalau Belum Pak. Kalau mengetahui, ya Pak Tura kan sedikit menjelaskan dari inti pengertian zuhud, yaitu kita meninggalkan sesuatu yang bersifat keduniaan. Jadi selalu mengutamakan kepentingan akhirat, tetapi tidak juga melupakan apa yang kita butuhkan di dunia ini, sehingga mungkin lebih baik akhirat dan dunia itu seimbang, walaupun seharusnya akhirat lebih unggul sedikit. Tidak selalu mengutamakan kepentingan dunia, karena di dunia ini kita hanya bersifat sementara. Dari sudut ini akan mengajarkan kita semua untuk melatih dan membersihkan diri dan untuk mendahulukan kepentingan orang lain dari kepentingan diri sendiri. Dengan bersyukur dari kita akan menjadi lebih bersih, hidup menjadi aman, terang, dan mendahulukan kepentingan orang lain, karena orang lain itu ketika membutuhkan berarti kita harus bisa membantu. Kita akan untuk mengutamakan kepentingan sendiri, karena suatu waktu kalau kita membutuhkan pertolongan orang lain dan orang lain itu juga bisa, kan kita sendiri yang merasa gitu ya, apa saya kurang baik atau gimana. Kemudian selanjutnya ada dari segi kadarnya zuhud dapat dibagi menjadi tiga tingkatan. Yang pertama yaitu derajat pertama atau terendah adalah menghindari dunia, padahal hatinya sangat berkeinginan dan sangat tertarik, akan tetapi berusaha sekuat-kuatnya untuk menghindari dan merenung dengan yang sudah dimiliki. Nah, derajat pertama ini intinya adalah menghindari dunia, menghindari bukan menjauhkan atau apa, menjauhi dari dunia, padahal hatinya sangat berkeinginan dan sangat tertarik. Tentunya ketika Pak Guru sangat tertarik terhadap sesuatu yang ada di dunia ini, berarti harus menghindari, tapi berusaha sekuat-kuatnya untuk menghindari dan merasa cukup apa yang sudah dimiliki. Misalkan Pak Guru dalam mempunyai sepeda, disyukuri sepeda itu, jangan meminta yang lebih tinggi seperti motor atau mobil. Astagfirullahaladzim. Kemudian yang kedua, bahasa kedua yaitu meninggalkan keduniaan karena pandang rendah dan hina terhadap orang yang rakus dan tamak terhadap harta. Ya, poin ini dari pemilu itu kita harus
meninggalkan keduniaan dan tidak boleh bersifat fokus terhadap harta, karena kita hidup di sini juga sementara dan harta adalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang bisa suatu waktu diambil dan menjadi bukan milik kita lagi. Yang ketiga yaitu ketika kita meninggalkan dunia karena zuhud semata, karena adanya pandangan bahwa dunia tidak berarti sedikit pun dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Ya, ini juga poin yang paling penting, karena kita hidup di dunia itu harus secukupnya, dan karena hidup dunia ini juga kenikmatannya belum seberapa dibanding kenikmatan kita di akhirat ataupun di dalam surga. Jadi sebaiknya kita selalu mengutamakan kepentingan akhirat tanpa harus menghilangkan sama sekali kepentingan dunia, karena kita di dunia juga banyak kepentingan, tapi harus lebih mengutamakan kepentingan akhirat, orang hidup menjadi lebih berkah. Kemudian dapat dari kesimpulan dari zuhud itu bukan berarti tidak memiliki harta benda, tapi zuhud adalah meninggalkan ketergantungan hati kepada hal yang bersifat pribadi. Dengan demikian adalah tidak adanya harta benda, perasaan dan hatinya tetap sama, tidak berpengaruh. Ini dari zuhud itu bukan berarti tidak memiliki harta benda, tapi zuhud adalah meninggalkan ketergantungan hati kepada hal yang bersifat duniawi. Jadi kita tetap memiliki harta benda dan punya keinginan, tetapi dilarang untuk memprioritaskan atau mengutamakan kepentingan tersebut, sehingga kita tidak ketergantungan. Dan dengan berperilaku zuhud, perasaan nanti akan menjadi lebih tenang. Kemudian selanjutnya ada dalil tentang zuhud. Dalil tentang zuhud ada terlihat semua, ada yang mau membacakan. Oh, ya. Ya, dari Pak Guru sendiri yang akan membacakan dalil tentang zuhud. Dalil tentang zuhud itu ada dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77 yang bunyinya wabtahi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tasil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu melupakan bahagiamu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi ini dari tentang zuhud ya. Kita dianjurkan untuk mencari pahala di dunia ini sebanyak-banyaknya untuk bekal di akhirat. Salah satunya dengan meninggalkan atau mengurangi kepentingan dunia dan selalu mengutamakan kepentingan akhirat, atau dalam beribadah atau bersikap mempunyai rasa cukup sehingga tidak selalu mempunyai keinginan untuk yang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya yaitu membiasakan perilaku zuhud. Membiasakan perilaku zuhud dapat dilakukan dengan beberapa cara ya. Di antaranya yang pertama ada hidup sederhana sekalipun kaya raya. Di manusia hidup itu harus sederhana walaupun kaya raya, karena dari harta yang orang kaya miliki ada hak dari orang-orang yatim piatu, orang fakir miskin dan yang lain-lain. Tidak menumpuk harta, dapat kita lakukan dengan cara kita berbagi, beramal kepada orang lain atau kepada suatu instansi yang mengelola tentang membagi-bagikan rezeki. Kemudian yang ketiga ada menghindari hidup berfoya-foya dan bermegah. Yang kita dilarang hidup berfoya-foya dan bermegah, karena lebih baik harta yang kita miliki ditabung untuk kepentingan kita yang akan datang atau dibagikan kepada orang lain. Tidak berfoya-foya dengan cara kita menabung, berarti bukan menumpuk harta, karena kita menabung mempunyai keinginan menurut kita di masa depan sehingga hidupnya menjadi lebih aman dan semoga tidak merasa kurang.
Selanjutnya ada senantiasa mengedepankan kepentingan akhirat. Ya, yang pertama itu dikedepankan adalah kepentingan akhirat yang tidak meninggalkan kepentingan dunia. Selanjutnya sangat berhati-hati dalam memperoleh atau mencari nafkah. Jadi ketika kita mencari nafkah itu hati-hati, karena dalam nafkah yang kita cari bisa saja ada sesuatu hal yang mengakibatkan penghasilan yang kita dapat dari nafkah itu haram karena ada hal yang tidak baik di dalamnya. Kemudian kita mudah terpengaruh dengan kesenangan duniawi karena dunia adalah datang untuk akhirat. Jadi kita ketika di dunia ini jangan terpengaruh dengan kepentingan duniawi sehingga kita melupakan akhirat. Tapi kita hidup di dunia adanya sesungguhnya dengan selalu mengutamakan kepentingan di akhirat karena dunia adalah datang untuk akhirat. Kemudian selanjutnya ada hikmah zuhud. Hikmah zuhud itu siapa yang zuhud tidak sedih karena penghinaannya dunia, kemudian tidak ambisius untuk memperoleh kemuliaan dunia, dan Allah SWT akan memberikan ilmu tanpa ia mempelajarinya, dan yang terakhir Allah SWT akan melakukan hikmah dalam hatinya dalam mengeluarkan hikmah itu melalui lidahnya. Jadi ini masyhur. Selanjutnya ada pengertian qanaah. Qanaah pengertiannya itu merasa cukup terhadap pemberian rezeki dari Allah SWT. Dan dinyatakan istilah qanaah adalah rela dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki, serta menghindarkan kita dalam menerima pemberian dari Allah SWT. Dan sikap inilah yang juga akan menunjukkan dan jauh dari sifat salah atau haram. Ini pengertian qanaah yang bisa dipahami sendiri. Selanjutnya ada komponen qanaah. Yang pertama, menerima dengan rela apa yang ada, memohon kepada Allah SWT serta rezeki yang layak dan diiringi dengan ikhtiar, menerima dan sabar akan semua ketentuan Allah, bertawakal kepada Allah, tidak tertarik oleh segala tipu daya yang bersifat duniawi, yaitu juga komponen qanaah. Selanjutnya ada dari tentang qanaah yang terdapat dalam Quran surah Hud ayat 6 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Paman dabbatu fil ardi illa 'Allahu rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaqarraha kullu fi kitabim mubin. Yang artinya, dan tidaklah satupun bergerak bernyawa di bumi melainkan semua dicatat Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyerahannya, semua tertulis dalam kitab yang nyata. Jadi manusia hidup di dunia ini dan dijamin rezekinya oleh Allah SWT. Kemudian selanjutnya ada hikmah dari perilaku qanaah. Yang pertama, hidupnya selalu merasa lebih tenang dan tentram, menimbulkan sifat optimis dalam setiap usaha, tidak mudah putus asa, menjaga diri dari sikap diri, dan yang paling penting selalu bersyukur kepada Allah SWT. Karena dengan bersyukur mungkin saja rezeki kita dalam bertambah yang dikasih oleh Allah SWT. Selanjutnya amanah. Ya, ini adalah yang terakhir ya. Amanah pengertiannya itu menurut bahasa diartikan sebagai sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan kepada orang lain atau dari orang lain. Definisi amanah tersebut memberikan pengertian bahwa setiap amanah selalu melibatkan dua pihak, yaitu si pemberi amanah dan si penerima amanah. Jadi amanah ini harus dilakukan dengan dua atau lebih sehingga bisa masuk dalam kategori amanah. Selanjutnya dalil tentang amanah. Dalil tentang amanah terdapat dalam Quran surah Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Ini dari tentang amanah ya. Selanjutnya ya, Pak Guru punya beberapa pertanyaan yang dikerjakan oleh anak-anak semua. Kalau waktunya cukup nanti kita langsung bahas, dan kalau tidak cukup mungkin dibahas pertemuan selanjutnya.
Ini pertanyaannya. Yang pertama, jelaskan pengertian taubat beserta contohnya. Jelaskan pengertian syuhud beserta contohnya. Jelaskan pengertian qanaah beserta contohnya. Jelaskan pengertian amanah beserta contohnya. Jelaskan pengertian wara beserta contohnya. Kemudian jelaskan jelaskan hikmah dari perilaku tersebut. Pak Guru kasih waktu 15 menit buat mengerjakan ya. Ya, waktunya telah berakhir. Anak-anak semua sudah selesai mengerjakannya. Ya, kalau sudah, silakan dari siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 1? Siapa? Ya, silakan Mas Januar. Yang pertama, jelaskan pengertian taubat beserta contohnya. Taubat itu tadi dalam arti bahasa adalah kembali. Maksudnya kembali adalah kita setelah melakukan dosa atau berbuat dosa, kita harus bersujud atau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Jadi yang diterangkan Mas Januar benar ya, taubat itu kembali, dan contohnya Ketika kita telah melakukan dosa zina, kita harus bertobat nasuha kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Ya, contohnya juga baik, ketika kita sudah berusaha kita harus bertobat. Kemudian nomor 2, siapa yang mau menjelaskan? Oh, waktunya sebentar lagi habis. Jadi mungkin untuk anak-anak semua dan dikumpulkan dalam pertemuan selanjutnya, dikerjakan ya di rumah, jangan dibiarkan saja. Siapa? Kemudian Pak Guru sedikit memberikan kesimpulan dari pengertian taubat, hikmah, syuhud, amanah, warok, dan perilaku syuhud. Adalah kita dianjurkan untuk selalu bersikap terpuji dengan cara melaksanakan sikap taubat, syuhud, qanaah, amanah, warok, sehingga kita bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa atau yang lainnya. Sebelum Pak Guru akhiri pembelajaran, karena baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah dan manfaat untuk kita sendiri maupun orang lain. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.